Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Badir Kurniawan dengan NIM 21338026 akan mempresentasikan terkait dengan eh, tugas dari mata kuliah Technopreneurship di mana pada tugas tersebut eh, untuk membuat video terkait dengan eh, BMC Business Model Canvas. Nah, di sini usaha yang akan saya kembangkan nantinya ada setelah kuliah nantinya yaitu usaha ternak lele. Nah, kenapa? Dalam poin-poin BMC di sini ada 9 poin yang mencakup terkait dengan usaha yang akan saya kembangkan nantinya setelah kuliah nanti. Nah, yang pertama itu adalah mitra utama. Nah, apa itu mitra utama? Mitra utama adalah dengan siapa kita bekerja untuk menjalankan bisnis ini. Itu pertanyaannya. Jadi, menjadi orang yang mengemban ketika kita menjalankan usaha ternak lele dan juga sebagai peran yang utama terkait dengan eh, termasuk ketika kita baik itu butuh dana, butuh biaya tambahan atau lain sebagainya. Nah, yang pertama itu ada pemasok bibit ikan yang mana nanti ketika usaha ternak lele tentu kita cari di mana kita akan bibit ikan itu dibeli. Nah, yang kedua itu ada pemasok pakan ternak. Nah, tentunya kita harus cari mitra utama dalam menjalankan bisnis ternak lele ini. Selanjutnya ada distributor atau pemasok bahan seperti terpal, pompa air, selang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian terakhir ada jasa konsultasi ahli perikanan. Nah, tentunya ketika kita memulai dalam usaha, baik itu usaha ternak lele, usaha makanan, dan usaha lainnya, tentu kita harus konsultasi agar usaha yang kita jalankan bisa berjalan lancar dan efisien. Nah, itu yang pertama mitra utama. Kemudian selanjutnya ada aktivitas utama. Aktivitas utama tentunya aktivitas atau kegiatan yang akan kita lakukan untuk menjaga agar bisnis agar tetap berjalan setiap hari atau terus-menerus. Nah, di sini ada yang pertama itu ada budidaya dan pemeliharaan lele. Budidaya dan pemeliharaan lele tentu harus dilakukan setiap hari karena ini menyangkut tentang aktivitas atau pekerjaan yang akan kita lakukan. Selanjutnya ada monitoring kualitas air. Kita harus mengecek bagaimana air yang digunakan dan aman atau tidaknya. Itu perlu kita monitoring agar bisa menjaga kualitas dan tentunya akan menyangkut pada ternak kita, ternak lele. Kemudian ada pemberian pakan dan pengobatan. Nah, kita harus mengecek juga dan memberikan eh, pakan ikan baik atau tidaknya dan juga ketika ada cuaca ataupun yang menyangkut penyakit terkait dengan ikan, maka kita akan melakukan pengobatan. Dan terakhir adalah eh, pemanenan dan distribusi. Nah, ini juga menjadi aktivitas kita, aktivitas utama, baik ketika usaha atau ternak lele yang telah kita pelihara dan kita lakukan pakan pemberian pakan setiap hari tentunya ada nantinya kita ada panen sistem panen dan juga akan kita jual hasil dari ternak lele kita ini atau usaha kita ini. Nah, poin yang ketiga ada proposi nilai proposi. Nah, nilai proposi ini adalah kebutuhan apa yang dapat kita penuhi, yang coba kita penuhi dan kita sasaran target kita itu diberikan produk apa untuk sasaran target kita. Nah, pada usaha saya ini ternak lele itu yang pertama ada penyediaan lele berkualitas tinggi. Nah, tentunya banyak sekarang ini orang banyak beranggapan terkait dengan usaha lele itu pakannya tidak baik, lelenya tidak sehat dan lain sebagainya. Nah, tentu kita menjadi
poin sasaran kita adalah kita berikan lele yang berkualitas tinggi agar nantinya konsumen yang membeli eh, lele kita itu tidak takut dan tidak cemas. Nah, selanjutnya yang kedua adalah harga kompetitif. Nah, harga kompetitif ini kita lihat pasarannya, harganya berapa, dan kita harus bisa berkompetisi terkait dengan usaha-usaha lainnya, usaha lele lainnya, agar kita tidak kalah saing dengan mereka. Nah, selanjutnya ada produksi cepat dengan waktu panen singkat. Nah, ini juga menjadi nilai untuk usaha kita, usaha lele, di mana ketika kita produksi cepat, maka dan panen singkat akan menambah omset dan juga pendapatan dari usaha ini. Terakhir adalah produk segar dan konsumen lokal. Produk segar, segar untuk konsumen lokal. Nah, untuk poin terakhir ini, ketika lele yang kita eh, lakukan eh, pemeliharaan yang baik dan tentunya kualitas air kita jaga, pakannya kita berikan pakan yang berkualitas, maka lele akan tumbuh sehat dan segar, dan juga akan bisa dibeli langsung oleh tetangga sekitar, masyarakat sekitar, atau orang-orang terdekat dari tempat kita beternak lele ini. Nah, itulah poin ketiga. Selanjutnya ada hubungan pelanggan. Mohon maaf, itu poin keempat ya. Yang poin ketiga adalah sumber daya utama. Sumber daya utama ini di mana apa usaha kita yang akan kita lakukan, maka wujud nyata terkait dengan apa yang kita gunakan terhadap produk yang kita lakukan atau usaha yang kita lakukan ini. Yang pertama itu sudah jelas yaitu kolam budidaya. Nah, kolam budidaya tentunya harus kita berikan tempat di mana lele ini bisa kita budidayakan. Kemudian ada bibit lele berkualitas. Nah, tentunya ini adalah menjadi sumber terkait dengan usaha ini. Kemudian selanjutnya ada pakan ternak dan ada terakhir sumber daya manusia atau tenaga kerja yang akan nantinya bekerja di tempat usaha ini. Itu poin ketiga. Nah, beralih lagi ke poin kelima. Nah, poin kelima ini adalah hubungan pelanggan. Nah, tentunya dari usaha yang kita lakukan, si pengusaha harus berhubungan dengan pelanggan. Nah, itu pasti. Karena dalam setiap usaha, kita tidak, itu ada hubungan, akan menjalin sebuah hubungan, baik itu pengusaha, penjual, yang nantinya akan terus-menerus. Nah, yang pertama poinnya adalah pelayanan konsultasi mengenai kualitas produk. Nah, tentunya kita harus memberikan edukasi terkait dengan kualitas ikan lele yang kita budidayakan. Nah, selanjutnya pemesanan langsung dan melalui aplikasi online. Nah, ini juga menjadi bisa transaksi terkait dengan biasanya kalau ada orang jauh ingin memesan lele kita, kita bisa menggunakan eh, aplikasi online seperti banyak aplikasi yang bisa kita jalankan seperti Shopee ataupun eh, melalui Instagram juga. Nantinya kita gunakan aplikasi tersebut dalam menjalankan usaha agar tidak agar bisa merata mendapatkan lele yang berkualitas dari usaha yang akan kita angkat ini. Nah, terakhir adalah pelayanan cepat dan responsif. Nah, ketika kita menjalankan usaha, tentunya kita harus berikan pelayanan yang cepat agar konsumen bisa senang dan tidak menunggu lama terkait dengan usaha ataupun produk yang akan kita kirimkan. Itu adalah hubungan pelanggan. Nah, selanjutnya ada saluran. Nah, saluran di sini ketika kita menjalankan produk, maka kita harus membuat daftar cara yang terencana untuk menjangkau sasaran target. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah penjualan langsung ke pasar. Nah, tentunya ketika usaha lele ini kita perlu eh, melihat tempat-tempat di mana ketika usaha ini panen ataupun akan didistribusikan, maka kita harus melihat
di mana tempat akan menjadi sasaran untuk produk ini. Yang pertama itu adalah pasar, kemudian adalah pengantaran terkait dengan restoran, dan terakhir adalah platform online yang tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana kita akan menggunakan media sosial sebagai aplikasi untuk menjalankan usaha ini. Eh, itu poin keenam. Nah, poin ketujuh adalah segmen pelanggan. Nah, segmen pelanggan itu tentunya ada yang pertama, ada restoran dan warung makan, ada pasar tradisional dan modern, kemudian ada konsumen individu. Itu terkait dengan segmen pelanggan. Nah, selanjutnya ada struktur biaya. Struktur biaya di sini di mana apa saja biaya-biaya tetap dan variabel untuk meluncurkan produk ini. Nah, tentunya yang pertama ada biaya pembuatan dan perawatan kolam. Yang kedua ada pembelian bibit dan pakan dan tenaga kerja serta biaya operasional seperti listrik, air, eh, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan sumber biaya yang nantinya dalam menjalankan usaha ternak lele ini. Terakhir, yang poin ke-9 itu aliran pendapatan. Dari mana berasalnya pendapatan yang akan kita dapatkan nantinya. Nah, tentunya yang pertama itu penjualan dari pasar tadi. Nah, penjualan dari pasar akan mendapatkan eh, biaya kepada kita yang menjalankan usaha ternak lele ini. Nah, selanjutnya ada kontrak dengan restoran dan bisnis kuliner. Nah, tentunya ini akan menjadi eh, hubungan antara kita dengan baik itu warung, restoran, dan bisnis kuliner lainnya. Dan terakhir adalah penjualan sampingan, seperti ketika kita punya inovasi ataupun eh, rencana yang bagus terkait dengan penjualan lele ini, bisa dalam pembuatan produk-produk yang tidak kalah saing dengan produk luar, seperti yaitu olahan lele ini, yang mana ada lele abon dan juga keripik. Dan bisa lain-lain produk yang bisa kita buat dengan lele ini. Mungkin hanya itu terkait dengan eh, bisnis model kanvas dari usaha ternak lele yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin jika ada salah kata dan dengannya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.